Bulan. PBB yang sedang yang seharusnya hadir adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sedang Pak Muhammad. Namun beliau juga sedang ada kegiatan di luar pulau, tepatnya di Jakarta, sehingga beliau memerintahkan saya untuk menghadiri acara pada kesempatan tadi. Saya beralamat berdomisili di Medan, tepatnya di Jembal 12, salah satu basis narkoba juga, sebelahan Jembal 15. Dan saya baru bergabung di BNI Deli Serdang tahun lalu sebagai penyuluh narkoba ahli tangkap. Nah, dasar hukum pelaksanaan kegiatan yang ada di BNI itu ada 4 yang pertama. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Lalu yang kedua ada peraturan bupati. Kita punya peraturan bupati Deli Serdang nomor 119 tahun 2017 tentang PMKN Kabupaten Deli Serdang. Lalu selanjutnya itu ada instruksi bupati nomor 354 garis miring 1445 tahun 2020 hingga 2024, di mana ini adalah turunan dari instruksi presiden nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi daerah PMKN yang ada di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Lalu terakhir itu ada keputusan Bupati Deli Serdang nomor 419 tahun 2017 tentang Pokja Desa Bersinar tahun 2021. Nah, nanti saya juga akan lalu ada jumlah penduduk yang banyak. Salah satu jumlah pada penduduk yang ada di Sumatera Utara nomor 2 setelah Kota Medan. Juga ada memiliki akses langsung. Minta tolong bantuan dari BNN supaya setiap anggotanya bisa kita jamin bersih dengan mengadakan, saya rasa tes ya Pak ya, tes urin. Nah di tes urin ya tapi intinya apabila memang yang bersangkutan positif ya janganlah bulan kita, tapi kita buat suatu arahan supaya dia berhenti dan yang sudah ada efek jerak. Itu aja saya rasa. Terima kasih. Iya, kami silakan untuk yang kedua, Bapak. Tidak hanya berhenti sampai di sini, kita perlu adanya MOU. Coba nanti buat dulu MOU, usulkan ke BNN. Nanti kita akan laksanakan penandatanganan. Nah, nanti di isi MOU itu juga ada program-program yang akan dilaksanakan yang bekerjasama dengan BNN. Untuk masalah rehabilitasi yang Bapak tanya tadi, syarat-syaratnya itu sederhana Pak. Sekarang sudah online untuk yang pemerintah, di mana hanya membutuhkan paket data pengakses. Sistemnya sekarang itu adalah antri, jadi daftar tunggu antrian. Untuk di wilayah Deli Serdang sendiri itu di belakang polsek melakukan rehabilitasi dan tidak dipungut biaya sekalipun. Tetapi kalau untuk yang di swasta itu bayar. Banyak di swasta yang ada di Sumatera Utara. Salah satu yang besar itu adalah di Sibulangi. Nah, untuk yang Bapak yang pertanyaan nomor 2,
Pemuda Batak Bersatu se-Kabupaten Gresik yang hadir pada hari ini mengingat waktu kita, karena kita yang buat ini terlambat, sejujurnya kita jadwalkan BNN itu jam 10 tadi adalah soal cuan anggaran, karena anggaran sangat minim untuk BNN ini. Kita masih bersyukur BNN sedang ada. Medan begitu besar, BNN-nya nggak ada. Bahkan BNN Kabupaten Gresik ini ada 3 provinsi ya Pak ya, Sumatera, Sumber, Aceh ya. Nah, itu luar biasa kita ini. Jadi hal-hal itu tetap kita komunikasikan. Perkenalkan, nama saya Agustinus Limbong. Kebetulan ketua dari perhalangan. Saya wakil ketua Kamar Dagang Industri Deli Serdang 2023 tahun 2024. Jadi di sini tadi mohon maaf ketua, kebetulan tadi materi tidak bisa kita berikan, mungkin tadi keterbatasan waktu sehingga tadi sebelum sempat difotokopi, tapi saya langsung nanti ke slide-nya. Yang kali sampai ke UMKM karena dasar daripada pengusaha-pengusaha besar ini adalah dari UMKM. Nah, UMKM itu usaha mikro, kecil, menengah, itu nanti naik barulah tingkat ke industrial. Nah, itu dia. Jadi kepada kita semua, saya rasa pun semua bapak ibu yang ada di sini itu juga ada usaha-usaha. Nanti kita bahas di situ. Nah, di sini apa sih peran kami terhadap pemuda yang ada sekarang ini? Kita di Pemuda Bangsa Batak Bersatu. Nah, apa sih perannya? Nah, kami ingin mengajak semua stakeholder yang ada di Pemuda Bangsa Batak Bersatu ini supaya apa? Supaya nanti ikut serta di dalam kadin dan juga mendaftarkan usaha-usahanya. Nah, nanti kita berikan pelatihan dan pendaftaran NIB gratis. Silakan bapak-bapak nanti. Tapi sebelumnya, untuk menuju ke sana, UMKM ini banyak kita sering mengalami kegagalan. Kegagalan apa itu? Nah, misalnya kita udah dapat bantuan nih, baik dari kur maupun apa, tapi sering terjadi kegagalan terus. Bagaimana Pak caranya? Bagaimana caranya supaya kita itu bisa juga didukung? Nah, inilah peran Kadin, Kamar Dagang Industri ini untuk membantu ibu untuk mengembangkannya. Nah, kita ini sekarang ini ada beberapa aspek, contoh online, offline, dan iklan. Online itu sendiri ada WhatsApp, media sosial, dan email. Nah, peran Kadin akan mengundang terutama Pak Ketua, nanti dikirimkan pesertanya. Kita akan membuat satu pelatihan digital marketing. Apa itu? Melalui WhatsApp, media sosial, email, dia akan bisa memasarkan produknya. Nah, tanpa ada batasan. Ya, kita ketahui mungkin nanti tuh kalau di Facebook ada batasannya. Nah, kita akan berikan nanti pelatihan sehingga tanpa batasan di lingkungan sekitar kita mengenal itu produk. Nah, nanti kita adakan pelatihan dalam waktu dekat ini. Nah, begitu juga ada dengan offline. Ya, kita biasanya offline itu sebar brosur, ikut pameran. Nah, seperti itu. Nah, baru iklan itu seperti di baliho dan segala macam. Nah, itu dia. Lanjut, bagaimana sukses ini meningkat? Penajaman penawaran, perbaikan produk, peningkatan skill pemasaran. Nah, lanjut, bagaimana supaya rata transaksi meningkat? Ada cross selling, membuat paket penjualan dengan produk lain. Nah, ada upselling, membuat paket penjualan, penambahan volume dengan potongan. Nah, lanjut, bagaimana supaya untung? Nah, itu seperti ada poin 1, 2, dan 3. Untung sama dengan penjualan dikurang harga pembelian, biaya usaha. Jasa, untung, penjualan, 0, biaya usaha. Nah, biaya produksi, baru biaya usaha. Kalau di pabrik, untuk penjualan harga bahan baku plus biaya usaha. Itulah dia untung. Nah, lanjut, bagaimana antara HPP dan biaya usaha dulu? Lakukan pencatatan. Kita lakukan pencatatan. Kita buat buku.
di dalam penjualan kita. Ataupun misalnya kalau saya bilang juga petani juga bagian dari UMKM, nelayan juga bagian dari UMKM. Artinya kita buat pencatatan kerjasama dengan banyak supplier. Nah, jadi Kadin itu nanti menjembatani antara produk Bapak dengan pabrik yang menggunakan, artinya supplier atau pendukungnya. Nah, ini cukup biaya produksi sehingga keuntungan kita ada. Bagaimana? Nah, jangan besar-besar daripada dia. Artinya, jangan besar kebutuhan kita daripada nanti produksi kita, sehingga apa? Pada saat nanti penjualan, nah kita nggak mendapatkan untung. Beberapa pendapatan, beberapa pengeluaran, cash on hand. Juga ada berapa hutang itu juga harus itu lanjut. Nah, bagaimana supaya kita continue bertumbuh? Nah, inilah yang dikatakan juga tadi market, perluas pasar ke desa lain. Jadi terus terang Kadin sudah mengadakan MOU kepada ABDESI, Asosiasi Penyelenggara Desa seluruh Indonesia se-Kabupaten Deli Serdang. Nah, itu pada saat itu kita sudah MOU, jadi tinggal kita implementasikan. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu yang ada di sini nanti implementasikan ke daerah melalui PAC ya Pak ya. Nah, itu nanti bisa kita juga suratin supaya nanti sampai ke kecamatan lain, ke provinsi ataupun ke luar negeri. Nah, ke luar negeri Kadin itu juga wajib untuk mengeluarkan izin apabila nanti eksportir, ya. Jadi di Kadin dia, karena dari Kadin. Baru perbesar kapasitas produksi, manusianya, material, mesin, metode kerja dan keuangan, mampu beroperasi dalam skala besar. Apa-apa aja produk yang dilindungi Kadin atau yang bergabung dengan Kadin. Contoh, kami bergerak di bidang tanaman hias. Jadi mungkin apa masuk ini ke kamar dagang apa atau tidak? Nah, simpel aja. Karena pemasaran tanaman hias itu pada umumnya sulit untuk Kadin. Tapi pernah kami ikut dalam pameran-pameran waktu diselenggarakan di Deli Serdang walaupun di Kota Medan. Memang kamar dagang selalu mengusulkan untuk kami berusaha di Kecamatan Tanjung Merawan. Mohon tanggapan dan petunjuk dari Bapak Kadin. Terima kasih. Meningkat dan seperti Bapak jelaskan tadi. Saya ini bergerak di bidang jasa secara online. Untuk offline, jujur saya bilang saya tidak mampu. Jadi saya mohon pemaparan dari Bapak bagaimana agar reach meningkat secara offline. Terima kasih. Tetap bisa menjadi anggota Kadin. Jadi anggota Kadin ini juga harus didaftar. Nah, seperti yang sudah kita bentuk beberapa daerah di Kecamatan Lubuk Pakam, beberapa paguyuban pedagang membawakan anggotanya datang ke Kadin. Nah, jadi ada satu paguyuban itu sekitar 100, ada yang sampai 50. Nah, itu membawakan. Nah, mereka membawa berkas seperti biasa yang diajukan dan kita memfasilitasi Pak. Nah, satu terobosan dan ini sudah akan jalan dan akan kita luncurkan itu kerjasama dengan Bank Sumur memberikan kur dalam waktu dekat ini akan dicairkan. Jadi kemarin pada saat ketua dan pengurus juga datang kita sampaikan, silakan Pak diajukan Pak Ketua siapa nama-namanya biar kita sampaikan. Tetapi tidak lepas semua nanti dari pemeriksaan bank, artinya ada slipnya, ada ininya segala macam. Dan saya pastikan perusahaan-perusahaan juga sudah kerjasama dengan kita. Jadi nanti satu perusahaan membawahi 100 UMKM. Jadi perusahaan besar ini menjadi bapak angkat daripada UMKM ini. Contoh misalnya pabrik kopi, bahan bakunya apa, packingannya apa. Nah, UMKM ini dia bina. Nanti
dari segi pembinaan, pelatihan, baik CSR maupun bantuan-bantuan peralatan segala macam diberikan kepada UMKM. Ini yang kita sudah komunikasikan ke pihak perusahaan. Tinggal nanti PBB melalui Bapak Ketua bisa menyampaikan siapa-siapa dan mana datanya. Nah seperti itu. Jadi itu Pak, kita bisa masuk Pak. Silakan Pak. Kami sangat senang. Semua usaha yang ada di PBB ini daftarkan ke Kadin. Artinya apa? Nanti di situ mungkin selama ini Pak Lurah kita belum bukakan di sini. Bapak memposting di Facebook, jadi yang pembaca Facebook Bapak aja yang lihat. Nah kalau ini Pak yang nggak Bapak, anggota Bapak misalnya di grup itu atau ini bisa melihat, itu nanti kita buat Pak. Jadi itu kita sampaikan. Ya mudah-mudahan dengan begitu nanti kita kasih contoh Pak sebelumnya ke Pak Lurah ya. Nah di sini kebetulan saya bawa ahli di bidang digital marketing kita. Jadi nanti biar tahu tipsnya Pak ya. Itu Pak, tapi kalau secara offline bisa kita buat Pak melalui Kadin, tapi Kadin sendiri nanti akan memasarkan melalui pameran-pameran, akan membantu juga dengan labeling Kadin untuk memasarkan. Tapi itu nanti Pak akan proses lama dan juga mungkin biaya akan besar, kos Pak. Usaha itu bisa kita daftarkan ke UMKM. Jadi kalau dari Serdang ini kan pinggir-pinggirannya nih, berarti kan otomatis entah banyak sawit, banyak pokok apa pohon-pohonan dan itu Pak. Saya mau bertanya sama Bapak, apakah kita UMKM itu bisa kita masukkan tua seperti STM Hilir ini jago tua ini, banyak tua si biru-biru. Nah, jadi kita ciptakan PAC ini jadi pengepul tua, tapi sekarang banyak Pak, sampai dua drum itu kan. Bisa dibawa jerigen-jerigennya dibagi-bagi ke warung. Tua itu apa bisa masuk untuk UMKM? Tidak tarik. Kita dari Kabupaten Deli Serdang. Jadi di sana artinya banyak nelayan Pak. Beberapa waktu lalu karena tetangga saya adalah orang nelayan kebanyakan Pak. Beberapa waktu yang lalu kami pergi ke karantina karena kami mau mengirim kepiting Pak ke wilayah Indonesia Pak, tetapi kami tidak dikasih. Yang dikasih kami dengan aturan ini perlu, dan beberapa nelayan itu kemarin saya bawa ada beberapa orang, 5 orang ke sana untuk menjelaskan bahwasanya katanya ada aturan Pak. Tapi kita berusaha nih Pak, nanti kita sampaikan kepada Depok, karena kita pun ada kerjasama kepada Depok nih Pak. Mudah-mudahan Kadin bisa menginisiasi, nah bahwasanya tua ini legal, bukan jadi seperti selama ini dianggap ilegal. Nah ini kita menginisiasi ini, kasih catatan di kita ya Pak ya, nanti dengan ada Bapak Ketua PBB menyampaikan surat kita sampaikan langsung. Nah, biar ini terjawab ini. Jangan nanti di Bepom ini produk sebenarnya tidak mengandung alkohol, tetapi karena banyak yang meminum ini seolah-olah minum alkohol, mabuk dia apa segala macam, dianggaplah dia sebagai minuman yang membuat keonaran lah, gitulah kalau bahasa mereka. Tapi sebenarnya bukan. Tua itu terkendala juga Pak masalah kumpulan. Tapi seperti Bapak bilang, ada juga pengepul lain bisa. Kalau secara lokal, saya rasa tidak masalah. Nah, sebenarnya jadi masalah ini kalau kita ekspor. Karena ekspor itu dia memang kenapa? Karena tidak boleh diekspor itu merupakan bibit. Jadi dia dianggap itu di bawah 4,6 ini itu merupakan bibit Pak. Nah itu dia. Kenapa kita dilarang ekspor? Memang ekspor ada di kita. Tetapi kalau untuk di lokal, saya rasa tidak ada masalah.
Nah nanti dengan adanya Kadin Pak, coba didata Pak, nanti mana tahu dengan ada Kadin nanti kita membantu ya Pak ya, untuk bagaimana supaya ini jangan terkendala. Kalau misalnya dengan Kadin nanti kerjasama dengan petani-petani atau nelayan-nelayan kepiting bisa menerobos lebih bagus Pak. Saya rasa banyak yang kita terobos juga Pak. Nah, seperti itu mungkin kira-kira dari Pak Ketua, Pak Sekretaris dengan pembina, jadi nanti biar satu pintu ya Pak ya. Nah jadi saya tidak mempermasalahkan Bapak datang, tetapi nanti karena ini kalau atas nama PBB kita satukan persepsinya ke sana. Nah ada pun persyaratannya Pak. Pertama itu setiap dunia usaha Bapak harus didaftarkan NIB-nya, nomor induk berusaha. Nah kalau tidak ada, nanti tolong didaftar, kita memberikan gratis untuk pendaftaran NIB di kantor Kadin. Ini khusus untuk PBB sangat luar biasa. Nah, jadi kita dikolektifkan ya Pak ya, per kecamatan. Tidak harus datang. Apa aja yang dibawa Pak? Nah, pertama sekali KTP, KK, baru nanti dibuat jadi susah apa? Supaya apa? KBNI-nya itu biar tahu kita. Nah, misalnya makanan apa dia? Nah, karena KBNI ini banyak Pak, ribuan. Nah, tapi nanti kita usahakan mengajari ada 2 orang nanti di PBB ini untuk bisa mengupload namanya OSS supaya dapat NIB-nya ya Pak ya. Nah jadi itu nanti persyaratannya KTP, mungkin nanti ada KK, kalau memang bisa pas berusaha, baru nanti ini Pak apa namanya apa usahanya. Dan lebih terfokus Pak, karena nanti pada saat kita upload itu ada dia yang bersinggungan, dia tingkat resiko rendah, sedang dan tinggi. Nah kalau udah dia sedang dan tinggi, ini pasti ada pemantauan khusus Pak, baik dari perizinan atau berubah BPOM atau yang lain. Nah itu, jadi nanti kita di situ diskusikan, masuknya dari sini dulu, dari sini seperti itu. Jadi Pak Manula itu harus ada NIB Pak, ya, karena di Kadin ini Pak, dia itu yang berusaha Pak, baru nanti kita keluarkan kartunya. Nah, ya Pak ya. Tapi kalau bisa Bapak kolektifkan, misalnya di sana itu di Markisan Bapak ya. Nah, jadi Bapak ada paguyuban, arahkan Pak ke PBB, nanti PBB masuk ke kita, artinya biar seragam. Jadi kita pun karena kita tahu dari PBB, karena kita sama ketua juga sudah membicarakan, sudah mungkin nanti berkelanjutan MOU, dan kami sampaikan begitu nanti ada misalnya kegiatan kami, contoh kita udah Askerkim ini sudah mau MOU masalah perparkiran di Askerkim, Asosiasi Perusahaan KIM. Nah, yang paling tidak nanti Pak kami diskusi dengan Pak Ketua bagaimana kita mengatasi ini. Begitu juga di tempat lain, di kecamatan lain, begitu. Jadi inilah simbiosis kita mutualisme. Nah, seperti itu mungkin ya Pak ya. Tapi kalau Bapak bilang mau beda lagi syaratnya Pak. Kalau kur dia Bapak siapkan, pertama perlu dicatat ya, pas fotokopi KTP, baru lagi foto usaha, izin usaha. Nah itu dilampirkan rangkap 2, mudah-mudahan cepat diproses. Saya lagi mendorong ini, kebetulan setelah kami berdiri di sini ada sekitar 80 mau kita kucurkan dana kur. Nah ini dalam waktu dekat. Tapi sebelum dana kur keluar, kita akan pelatihan Pak, pelatihan risk manajemen seperti tadi. Artinya meminimalkan, dan begitu dana masuk habis,
dia kan dibayar untuk sana bayar sini, besok-besok bening. Nah, karena harus kita bedakan. Jadi mungkin itu aja Pak Moderator, kalaupun ada saya tampung, tidak apa-apa, lebih banyak, lebih bagus diskusinya. Iya. Terima kasih. Sesuai dengan yang Bapak tuntut selama 3 tahun kepengurusan Bapak Musa Selalahi. Mungkin beri aplaus kepada ketua kita Bapak Musa Selalahi. Dan kemudian berkontribusi untuk melaksanakan terjadinya rapat kerja DPC dari Serdang Pemuda Batak Bersatu. Tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih. Sebagai penasihat DPC dari Serdang, ya memang hari-hari ini ada kegiatan yang mungkin saya tidak sering bergabung di kegiatan Pemuda Batak Bersatu, tapi percayalah hati saya tetap pada Pemuda Batak Bersatu. Iya, karena kita sudah dari pertama merintis dan kita ingin menghantarkan PBB ini tetap eksis dan jaya di Kabupaten Deli Serdang, di Sumatera Utara ataupun dengan seluruh prestasi yang luar biasa. Jadi demikian saya sampaikan, tetap semangat buat kita semuanya dan tetap kita berikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan PBB se-Kabupaten Deli Serdang. Ya, terima kasih Ketua. Seluruh ketua PAC yang sudah solid. Inilah gambaran kita, ini tampilan kita, acara ini kita buat untuk kita. Jadi terima kasih. Besok jangan lupa lagi kerahkan masanya, kita tunjukkan bahwa Pemuda Batak Bersatu itu masih satu rasa, satu jiwa. Pemuda Batak Bersatu. RKI. Pemuda Batak Bersatu. RKI. Horas. Maju aja. Juara. Terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan. Salam hormat saya. Kepada rekan juang, ketua-ketua PAC, KSP, se-Deli Serdang, selamat siang semuanya. Kemungkinan sudah lapar kita ya, sebentar lagi kita mulai makan. Nah, yang saya mau sampaikan kepada saudara sekalian rekan juang kita, saya sangat bersyukur dibuat rapat kerja ini kepada kita karena kita bertambah ilmu pengetahuan. Sekian dan terima kasih. Juga mewakili dari KSP, PAC atau Ransus yang ada di Kabupaten Deli Serdang yang pada saat ini mengikuti kegiatan prakerja perdana se-Kabupaten Deli Serdang. Baik, yang pertama terima kasih dan tetap semangat dulu saya ucapkan kepada Ketua Panitia dan seluruh jajarannya yang telah membuat acara ini, dan tetap kita harap dan doakan mulai daripada awal tadi hingga pertengahan nanti hingga berakhirnya juga tetap kondusif terlaksana dengan baik. Yang berikutnya yang kami hormati Dewan Pembina dan Dewan Penasehat DPC Kabupaten Deli Serdang, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, seluruh PAC kami dan juga Ransus ya yang mendukung juga acara kita ini dan juga yang boleh hadir di sini mendampingi KSP, PAC dan Ransus kami. Kemudian rekan saya juga sekretaris dan bendahara, saya ucapkan banyak terima kasih, dan seluruh KSP, PAC dan Ransus juga yang sungguh luar biasa. Salam hormat dari saya buat kalian rekan-rekanku semua yang
yang telah membesarkan juga pemuda Batak Bersatu di wilayah kalian masing-masing, tentunya dalam cakupan Kabupaten Deli Serdang. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mari tetap bersama, pemuda Batak Bersatu tidak kemana-mana, namun ada di mana-mana. Untuk membuka acara ini, tetap kita kumandangkan yel-yel kebesaran kita. Ya, dengan semangat tetap aja duduk, tapi dengan semangat yang menggelegar bahwasanya kita tetap masih mampu untuk berjuang bersama membesarkan organisasi yang kita cintai ini di wilayah kita. Pemuda Batak Bersatu, pemuda Batak Bersatu, NKRI, Oras, Mojo Dua. Maka dengan ini respon kita buka, ya. Terima kasih. Ya, kita pakai waktu kita yang singkat, maka dengan ini kami persilakan untuk DTC Ini yang kami sampaikan kepada kita semuanya. Ya, buat seksi Sekom. Dia mau belajar, dia nggak malu bertanya. Nah itu ya, di sana dia sudah persiapan maupun pulang masuk keluar. Jadi Harus tetap menjadi tanggung jawab kita. Salah anggota kita, salah sekretaris kita, salah bendahara kita, salah kabin-kabin kita, kadif-kadif kita, dan seluruh rekan juang kita, itu adalah menjadi tanggung jawab kita kepada masyarakat. Anggota siapa itu? Katanya. Iya kan? Yang salah siapa? Keduanya. Bertingkah dengan juang kita, baik dimanapun. Siapa keduanya itu? Yang salah siapa lagi? Itu aja. Ya, apapun yang diwakili kepemimpinan boleh kita lanjut. Ya, kepemimpinan adalah suatu seni atau proses mempengaruhi sekelompok orang. Ya, sehingga mereka mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompok tersebut. Ini menurut si Kong dan Kri Odano. Kenapa kebanyakan istilahnya statement atau pendapat itu dari tokoh-tokoh? Karena mereka sudah merasakan jauh-jauh sebelumnya garam dan pahit di dalam kepemimpinan. Di sini sebenarnya materi ini baru saya ganti. Karena kenapa? Harusnya kepemimpinan untuk di sini adalah contoh ke kedua, Cik, dan sampai Cik menyampaikan semua ke kedua. Keduanya meninggal berdiri. Tapi kedua juga harus bisa mengendalikan ini semua. Ya, jadi saya tidak salah pilih lagi. Semua ketua, semua bendahara, semua sekretaris yang hadir juga di sini, ya, itu semua adalah bukan lagi orang-orang yang terpanggil, tapi sudah terpilih. Tetaplah semangat, apapun yang terjadi, organisasi kita ini harus tetap berkembang di wilayah masing-masing. Mari berbagi, mari saling support, mari saling menyemangati. Ya, jalan-jalan juga sudah banyak. Tentu organisasi itu bisa besar harus ada pemasukan, kan? Tadi kita sudah berbicara dengan Kadin. Umumnya di Kabupaten Deli Serdang ini adalah industri yang banyak, perusahaan yang banyak. Ini yang perlu kita awali, ya. Bukan kita takut-takuti, harus kita awali mereka. Biar apa? Ya, biar kita dibagi apa? Pekerjaan. Untuk apa? Untuk anggota-anggota kita, untuk rekan-rekan kita. Ya. Kemudian aligning, yaitu menggabungkan tujuan individu. Hal yang cocok dilakukan. Ya, sistem kepemimpinan yang sifatnya itu bagaimana di biasa pagar berbau. Atau maunya anggota, maunya rekan juang, atau maunya masyarakat di sana itu perlu juga kita dengar, itu harus kita ikuti. Pernah juga ada PAC terpengaruh seperti ini. Gak cocok semua masyarakat di sana terhadap ketua itu, makanya kami ganti gitu. Tanpa sepengetahuan kita langsung mereka ganti ketua PAC-nya. Ada.
kompak dia semua, pembinanya, penasihatnya, sekretaris, bendahara, kedua jadi dibuang. Rupanya karena ada proyek, keduanya tak mau. Kita serikan dulu sama DPC. Datang anggotanya, nggak usah, biar sama kita semua, nanti DPC kita bagian katanya. Rupanya dia bukan ke DPC seperti kita itu. Coba juamu semua, saya mohon maaf. Akhir kata dari saya tetap semangat. Pemuda Batak Bersatu. NKRI. Waras. Maju juang. Juang. Terima kasih. Luar biasa. Nah, tadi kita ada menyimpan waktu untuk break ya, untuk coffee break. Seharusnya dia berdiri sih. Untuk menjabarkan segala kinerja kami selama kami berdiri di Ransus Srigunting. Jadi karena saya masih PLT, karena di sini saya berdiri sekretaris dan membimbing yang mengarahkan dan menjabarkan segala kinerja kami di Ransus. Tadi kita sangat apresiasi seluruh kegiatan-kegiatan sosial mulai daripada terbentuk hingga sedikit menggoyahkan semangat daripada rekan-rekan juang yang ada di Ransus Srigunting dengan kepergian ketua Srigunting yang begitu cepat, yang sangat disayangi oleh rekan-rekan sekalian di sana, dan mereka mau tidak mau harus bangkit lagi. Harus ada, itu yang saya sampaikan kemarin, mereka sempat mengeluh gak ada kami yang sanggup meneruskan. Harus ada yang meneruskan tampuk kepemimpinan di sana. Pemuda Batak Bersatu yang sudah ada di sana harus tetap berjalan dan eksis.